Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode ini, yaitu episode 25, saya akan membahas fungsi strategis kesadaran pendidikan. Kesadaran pendidikan memiliki fungsi amat penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan Islam. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, pertama, dapat menyadari dan melaksanakan tanggung jawab pendidikan secara optimal. Peserta didik yang benar-benar sadar itu akan benar-benar rajin belajar atau menempuh proses pendidikan. Pendidik yang sadar akan mengerahkan semua kemampuan, semua pengalaman, dan semua strateginya dalam mendidikkan ilmu pengetahuan, mendidikkan penanaman perilaku kepada para siswa, para mahasiswa, para santri, dan lain sebagainya. Pimpinan lembaga pendidikan yang sadar itu akan berupaya memfasilitasi agar pendidik benar-benar berjiwa pendidik, bukan pendidik yang hanya transaksional, artinya pendidik yang hanya mengajar setelah itu seperti lepas tanggung jawab, bukan seperti itu, tetapi pendidik yang benar-benar memiliki jiwa pendidik. Pemerintah yang sadar akan berusaha memberdayakan pendidikan, sementara masyarakat yang sadar akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah dapat menumbuhkan semangat belajar. Orang yang sadar pendidikan itu akan menempatkan pendidikan pada posisi penting. Mereka mampu menumbuhkan semangat belajar keilmuan maupun pengalaman-pengalaman. Bahkan bibit-bibit kesadaran pendidikan ini telah tampak pada anak-anak. Meskipun anak tingkat TK, anak tingkat SD, kalau kita perhatikan yang memiliki kesadaran terhadap pendidikan, maka tidak usah diperintah waktunya mandi, waktunya berangkat sekolah, juga berangkat sekolah, waktunya mengerjakan PR, juga mengerjakan PR. Meskipun usianya masih kecil, tetapi bibit-bibit kesadaran itu ternyata sudah muncul. Yang ketiga, bahwa fungsi kesadaran tadi juga bisa melakukan introspeksi atau mengoreksi kelemahan dan kekurangan sendiri. Orang yang sadar pendidikan cenderung memperhatikan, menelusuri, menilai, dan mencermati kelemahannya sendiri untuk ditutup, untuk diatasi, ya, dengan satu potensi sehingga justru menjadi kelebihan tertentu. Introspeksi mampu mengontrol diri sendiri lalu memperbaiki sebelum mengontrol kepada orang lain. Melalui introspeksi itu seseorang merasa diingatkan untuk memperbaiki perilakunya, untuk memperbaiki akhlaknya, atau untuk memperbaiki moralnya. Kemudian yang keempat, adalah berfungsi mengarahkan dan mengendalikan perilaku. Kesadaran mampu mengarahkan dan mengendalikan perilaku seseorang, sehingga efektif menjauhi ketersesatan. Melalui kesadaran pendidikan, tidak mungkin seseorang melakukan skandal pendidikan. Bahkan seseorang yang sadar meskipun pada level siswa saja, siswa yang sadar terhadap pendidikan, misalnya diberi krepean oleh temannya itu saja tidak akan mampu. Berikutnya, fungsi kesadaran itu bisa menumbuhkan semangat berprestasi. Kesadaran pendidikan itu bisa menumbuhkan semangat berprestasi, dan kesadaran pendidikan itu sesungguhnya juga tidak bisa dibatasi oleh usia. Karena itu terkadang anak SD itu lebih sadar daripada mahasiswa S3.
Dan itu bukan hanya 1-2, kita jumpai di masyarakat. Sehingga kesadaran tidak bisa dibatasi, misalnya pada level SLTA atau pada level mahasiswa S1 itu baru tumbuh kesadaran, tidak. Sampai S3 pun, sampai doktor pun, itu juga ada kasus-kasus yang tidak menyadari terhadap dirinya sendiri sesuai dengan kapasitasnya itu. Kemudian fungsi berikutnya adalah menumbuhkan mutu pendidikan. Apabila semua pelaku pendidikan memiliki kesadaran pendidikan, akan mudah mewujudkan kualitas pendidikan sesuai dengan harapan. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa kesadaran pendidikan sebagai penentu keberhasilan pendidikan itu perlu disadari, bahkan karena selama ini kesadaran pendidikan itu cenderung diabaikan, kurang diperhatikan, diremehkan, tidak pernah mendapat fasilitas yang memadai, tidak pernah mendapat anggaran yang cukup. Sebenarnya dalam konteks problem-problem yang dihadapi masyarakat sekarang ini, termasuk krisis yang terjadi di masyarakat, itu ada banyak komponen penyebab krisis, tetapi pendidikan sebagai variabel penyebab atau variabel penentu atau variabel bebas, sementara aspek-aspek lainnya adalah sebagai variabel terikat. Karena itu kalau pendidikan baik, betul-betul ditempuh dengan baik, prosesnya baik, hasilnya baik, berada dalam lingkungan baik, mendapat percontohan yang baik, insya Allah aspek ekonomi, aspek hukum, aspek politik, dan lain sebagainya itu akan turut serta mengikuti nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh pendidikan itu. Karena itu Syed Ahmad Khan, seorang pembaharu Islam dari India, pernah mengatakan bahwa dalam konteks India, yaitu didiklah. Semua penyakit sosiopolitik di India bisa diobati dengan cara ini. Obatilah akarnya, pohonnya akan menjadi subur. Selanjutnya, rumusan tujuan pendidikan nasional sangat baik, mengungkapkan harapan-harapan real, sangat mungkin terjangkau, dan meliputi berbagai aspek. Tapi kesadaran kita mewujudkan tujuan itu masih sangat lemah. Dalam kasus yang lain, bahwa hampir semua visi misi lembaga pendidikan Islam itu baik. Visi mengungkapkan mimpi-mimpi ke depan, sedangkan misi mengungkapkan cara-cara mewujudkan visi tersebut. Tetapi realitasnya visi misi itu kebanyakan hanya menjadi pajangan, tidak diaktualisasikan dalam kehidupan pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan Islam itu. Selanjutnya, pergantian kurikulum selalu menyedot perhatian masyarakat, karena selalu merepotkan kepala sekolah, merepotkan kepala madrasah, membebani pendidik, membebani masyarakat. Kurikulum itu sangat penting dan mempengaruhi corak pendidikan Islam. Namun kurikulum bukan penentu keberhasilan pendidikan Islam. Justru kesadaran pendidikan itu sebagai penentu keberhasilan pendidikan Islam. Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana selengkap mungkin itu juga menjadi penting. Tetapi apakah kondisi sarana dan prasarana yang lengkap itu bisa menjamin kualitas pendidikan? Ternyata tidak. Dulu di India itu ada Universitas Sangit, yang gedungnya lebih jelek daripada SD Impres. Tetapi yang dikedepankan adalah kualitas dari para dosen yang mengajar di sana. Ternyata mahasiswanya juga banyak sekali. Konon termasuk mantan gubernur Bali, sekarang sudah menjadi Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, itu alumni Universitas Sangit dari India, yang kurang memperhatikan sarana prasarana, tetapi lebih mengutamakan SDM dari para dosen itu. Hasilnya
bagus. Fungsi guru dianggap sebagai ujung tombak pendidikan. Apakah guru sekarang ini mampu mewujudkan kualitas pendidikan Islam? Ternyata belum. Guru mungkin dibanding dengan semua komponen yang saya sebutkan tadi, memang memiliki nilai lebih dalam mengantarkan keberhasilan peserta didik. Tetapi potensi guru itu jika dibandingkan dengan kesadaran pendidikan yang ada pada siswa, itu masih kalah. Karena itu guru yang berhasil bisa mengantarkan siswa betul-betul menyadari terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan betul-betul melakukan internalisasi perilaku yang baik adalah guru-guru yang betul-betul mampu menyadarkan para siswa. Dan itu ternyata juga tidak mudah. Karena itu semua komponen itu bisa berfungsi sebagai penunjang, sedang penentunya adalah kesadaran pendidikan. Maka dapat dirumuskan semacam hipotesis, apabila tujuan pendidikan ideal sedang kesadaran pendidikannya rendah, maka hasil pendidikan akan rendah. Apabila visi misi lembaga pendidikan itu ideal, sedangkan kesadaran pendidikannya rendah, juga hasil pendidikannya akan rendah. Apabila kurikulum pendidikan ideal, sedangkan kesadaran pendidikan rendah, maka hasilnya juga akan rendah. Apabila metode pembelajarannya bagus, sementara kesadaran pendidikannya rendah, akan menghasilkan pendidikan yang rendah. Apabila sarana dan prasarana lengkap, tetapi kesadaran pendidikan rendah, juga akan menghasilkan pendidikan yang rendah. Apabila guru profesional, sedang kesadaran pendidikan siswa, para peserta didik rendah, maka juga tidak bisa menghasilkan pendidikan secara optimal. Dan apabila kondisinya ini dibalik, dapat dirumuskan, apabila tujuan pendidikan kurang baik, sedangkan kesadaran pendidikan para siswa, para peserta didik misalnya, itu baik, maka dapat menghasilkan pendidikan yang baik. Apabila visi misi kurang sempurna, kurang ideal, sedangkan kesadaran pendidikannya bagus, akan menghasilkan pendidikan yang bagus. Begitu pula seterusnya. Intinya bahwa kesadaran itu, kesadaran pendidikan sebagai faktor kunci kemajuan pendidikan Islam pada dataran penguasaan ilmu dan perubahan sikap maupun perilaku itu memiliki peran paling dominan, melebihi guru, melebihi kurikulum, melebihi sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Demikian yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi perlu kita camkan bahwa betapa pentingnya kesadaran pendidikan itu di dalam mengantarkan bahkan mewujudkan kemajuan keberhasilan pendidikan Islam. Tetapi selama ini kesadaran ini menjadi komponen yang cukup terlantar sampai hari ini. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.